bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Anggreni SPD, salah satu guru di UPT SD Negeri 3 Rijang Panua, Kecamatan Pulo, Kabupaten Sidendreng Rapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 6 Sekolah UPT SD Negeri 3 Rijang Panua, saya menghadapi tantangan dalam menjaga minat dan motivasi peserta didik saat pembelajaran berlangsung, khususnya pada materi hidup damai saling memaafkan. Kondisi yang diharapkan tingginya minat dan motivasi belajar peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Peserta didik kurang memperhatikan penjelasan guru. Saat saya menyampaikan materi, peserta didik melakukan aktivitas lain seperti melamun, tidak mencatat, serta enggan menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan beberapa di antara mereka mengganggu konsentrasi belajar temannya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman materi dan nilai evaluasi yang tidak memuaskan. Dan yang muncul adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang bermakna karena kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Setelah saya melakukan refleksi, saya menyadari bahwa pembelajaran yang masih dominan menggunakan metode ceramah dan lembar kerja yang bersifat monoton menyebabkan kurangnya minat peserta didik, serta peserta didik cenderung bosan dan tidak termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong saya untuk melakukan strategi inovasi dalam bentuk pembuatan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang lebih interaktif dan menarik. Saya mulai merancang LKPD dengan pendekatan kontekstual dan visual, di mana LKPD tersebut tidak hanya berisi soal-soal uraian atau pilihan ganda, tetapi dilengkapi dengan gambar, cerita pendek bergambar, kolom refleksi diri, serta kreativitas praktik seperti membuat gambar bercerita. Dalam penerapannya, LKPD diberikan kepada siswa secara berkelompok. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dalam hal menyelesaikan tugas, serta mempresentasikan hasil diskusi di depan teman sekelasnya. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Hasil dari penggunaan LKPD inovatif ini sangat menggembirakan. Peserta didik sebelumnya pasif mulai menunjukkan ketertarikan. Mereka terlihat fokus membaca cerita dalam LKPD, aktif dalam berdiskusi kelompok, serta menyelesaikan tugas dengan antusias. Bahkan saat diminta membuat cerita tentang memaafkan, ia mengerjakan dengan penuh semangat dan percaya diri saat mempresentasikannya di depan kelas, sehingga meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Selain perubahan perilaku peserta didik, nilai hasil evaluasi juga menunjukkan yang sebelumnya hanya di bawah standar KKM yang berlaku sekarang melampaui KKM yang berlaku. Banyak siswa yang sebelumnya kesulitan memahami konsep materi yang dipelajari, kini mereka mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri melalui presentasi kelas di depan teman-temannya. Melalui presentasi kelompok ini, peserta didik sangat terlihat aktif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana mereka membangun kerjasama yang interaktif dalam mempresentasikan hasil kelompok, hasil pekerjaan yang mereka kerjakan secara berkelompok melalui LKPD yang telah diberikan.
Tidak ada lagi peserta didik yang cenderung bosan dan tidak memperhatikan proses belajar di dalam kelas, dan tidak ada lagi peserta didik yang bercerita saat temannya sedang berdiskusi, dikarenakan mereka semua telah fokus dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakirullah dan nama saya Ikhlas Rahman. Saya merasa senang dengan adanya metode pembelajaran seperti ini. Pembelajaran semakin seru dan menyenangkan. Terima kasih Bu Guru. Pengalaman berharga yang saya peroleh dalam GTK inovatif ini adalah pentingnya kreativitas guru dalam menyusun bahan ajar. LKPD yang menarik tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai pemicu keterlibatan dan semangat belajar peserta didik. Saya menyadari bahwa variasi dan kreativitas dalam LKPD mampu menjangkau gaya belajar peserta didik yang berbeda, baik visual, kinestetik, maupun intrapersonal. Melalui upaya ini, saya belajar bahwa inovasi dalam lembar kerja tidak harus rumit, tetapi harus relevan dan menyenangkan, serta melibatkan siswa secara aktif. Dengan demikian, masalah kurang fokus dapat diatasi secara bertahap melalui pendekatan yang tepat sasaran. Sekian dan terima kasih.